Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinia Dempuji dari kelompok 7. Hari ini kita akan mempelajari transformasi linear dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Sebelumnya, apakah teman-teman masih ingat definisi dari fungsi? Untuk mempelajari transformasi linear, teman-teman harus paham dulu apa definisi fungsi. Jadi, secara garis besar, fungsi adalah suatu aturan yang biasa kita notasikan F kecil untuk mencoba mengasosiasikan setiap elemen di setiap domain dengan satu elemen di dalam kodomain. Oke, sebelum kita masuk definisi transformasi linear, kita akan bahas terlebih dahulu definisi transformasi. Apa sih yang dinamakan transformasi? Jadi, transformasi adalah sebuah fungsi dengan domain R pangkat N dan kodomain R pangkat M. Artinya, transformasi ini adalah sebuah fungsi yang memetakan vektor-vektor di dalam R pangkat N, kemudian R pangkat N kepada vektor-vektor yang ada di dalam R pangkat M. Nah, dalam pembahasan ini, transformasi akan kita notasikan dengan menggunakan T besar dan secara matematis didefinisikan sebagai berikut. Cara membacanya seperti ini. Transformasi T memetakan setiap vektor yang ada di dalam R pangkat N ke vektor yang ada di dalam R pangkat M, di mana satu elemen R pangkat N yaitu vektor X yang terdiri dari komponen X1, X2, sampai dengan Xn akan dipetahkan menjadi vektor W di dalam R pangkat M, yang mana vektor W terdiri dari komponen-komponen W1, W2, sampai dengan Wn. Silahkan teman-teman perhatikan bentuk panah yang ada di atas. Yang ada di atas dan di bawah itu berbeda. Jadi, misalkan kita ingin menotasikan pemetaan dari himpunan ke himpunan yang ada di bagian atas, kita menggunakan tanda panah yang ada ekornya. Tapi, bagian bawah sebagai penjelas saja. Jadi, nanti elemen X akan dipetakan menjadi elemen W. Dalam menotasikannya, kita menggunakan tanda panah yang ada ekornya. Bagaimana sih contoh transformasi? Misalkan saya punya sebuah transformasi R pangkat 2 ke R pangkat 3. Maka artinya kita memetakan vektor yang memiliki 2 komponen menjadi vektor yang memiliki 3 komponen. Teman-teman pasti bertanya, apakah ada persyaratan apakah N-nya lebih besar dari M atau M lebih besar dari N? Itu tidak ada. Namun, jika M sama dengan N, maka kita tidak menyebut T sebagai transformasi lagi, tapi memiliki istilah lain yaitu operator. Jadi, misalkan ada T memetakan dari R pangkat N ke R pangkat M, maka T kita sebut sebagai operator pada ruang dimensi N. Kemudian, bagaimana cara menentukan apakah suatu relasi ini termasuk kategori transformasi atau tidak? Karena transformasi adalah sebuah fungsi, maka jika kita diberikan soal, kemudian kita disuruh memeriksa relasinya, maka sebuah transformasi, maka hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan T memenuhi syarat-syarat dari fungsi, yaitu image-nya harus tertutupi dalam kodomain. Kemudian harus terpenuhi implikasi dari fungsi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu berikutnya. Jika kita punya transformasi T, di mana transformasi T ini memetakan vektor-vektor yang ada di R ke vektor R pangkat N ke vektor-vektor R pangkat M, jika persamaan menyusun image-nya, misalkan image-nya vektor W, berarti vektor
vektor W ini adalah vektor yang ada di dalam ruang dimensi M. Artinya, komponen terdiri dari W. Misalkan, ada di W1, W2, sampai dengan Wn. Nah, jika persamaan menyusun W1, W2, dan Wm adalah persamaan linear, maka transformasi T tadi itu kita sebut sebagai transformasi linear. Kalau misalkan ada transformasi linear, kemudian transformasi linear ini mematahkan dari R pangkat N ke R pangkat M, artinya M sama dengan N. Maka transformasi linear tadi kita sebut sebagai operator linear. Suatu komponen linear T yang mematakan vektor-vektor di dalam R pangkat N ke dalam vektor-vektor yang ada di R pangkat N itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, di mana W1 sampai dengan Wn itu adalah komponen-komponen vektor image-nya. Kemudian ada W1 sampai Xn itu adalah komponen-komponen dari vektor yang pra-image-nya. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat transformasi linear. Misalkan T adalah transformasi linear dari V ke W dengan U dan V, maka sifat-sifat sebagai berikut adalah benar. Yang pertama adalah T0 atau transformasi 0 sama dengan 0. Yang kedua, T min V sama dengan min TV. Nomor 3, T U kurang V sama dengan TU kurang TV. 4, jika V sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 sampai dengan Cn Vn, maka transformasi linearnya sama dengan T dalam kurung C1 V1 ditambah C2 V2 sampai dengan Cn Vn sama dengan C1 T V1 tambah C2 T V2 sampai dengan Cn T Vn. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.